Ya, kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jawazimul mudhari'. Amil jawazim. Amil yang menjazmkan fil mudhari'. Amil yang menjazmkan fil mudhari'. Qala musannif telah berkata wal jawazimu samaniyata asyara. Adapun amil jawazim ada 18. Wahia adalah lam. Yang pertama lam itu artinya tidak. Walamma itu belum. Lamma. Terus alam itu artinya tidakkah. Alam itu amzahnya itu namanya amzah istifham, pertanyaan. Alam tidakkah. Kalau lam tidak. Kalau alam tidakkah itu namanya hamzah istifham, pertanyaan. Terus wa alamma sama hamzahnya itu hamzah istifham, pertanyaan. Artinya belumkah. Hamzahnya namanya istifham, pertanyaan. Walamul amr wad du'a, lam amr dan doa. Jadi lam amr itu bermakna dua, bermakna perintah dari atasan ke bawah, dan doa bermakna bawahan ke atasan, namanya lam amr wad du'a. Walam fin nahi wad du'a sama, dan lam nahi juga maknanya di dua, kadang larangan dari atasan ke bawahan, kemudian dari bawah ke atasan. Kemudian ini tuh jika. Ma apapun. Mahma bagaimanapun. Izma kapanpun. Ayun apapun. Mata kapanpun. Wa aina di mana. Ayyana dimanapun. Sama anna dimanapun juga. Aisuma dimanapun sama. Kaifama bagaimanapun. Kaifama bagaimanapun. Wa idza fi sya'ri khassatan, apabila di dalam syair yang khusus. Wa aqulu dan aku mengatakan, musannaf, al adawatu alat-alat allati yang tajzimul fi'lah yang menjazmkan tajzimul fi'lal mudhari', yang menjazmkan fi'il mudhari'. Alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari' ada samaniyata asyara, ada 18 jazman secara pasti. Jadi 18 alat-alat yang digunakan untuk menjazmkan fi'il mudhari'. Wa hadzal adawatu, dan alat-alat ini qasimu terbagi ila qismaini, menjadi dua. Jadi ada dua. Pertama al-qismul awal. Pembagian yang pertama yajazimu fi'lan wahidan, cuman bisa menjazmkan satu fi'il. Jadi amil jawazim dibagi dua. Pembagian yang pertama amil jawazim yang cuman bisa menjazmkan satu fi'il. Kemudian yang kedua wal qismu asani, dan alat yang kedua atau bagian yang kedua yajzimu fi'laini, dia bisa, kekuatannya bisa menjazmkan dua fi'il.
nanti dibagi. Ada yang menjazmkan kekuatannya cuma bisa menjazmkan satu fiil, ada kekuatannya yang bisa menjazmkan dua fiil. Ammal qismul awal, adapun bagian pertama fasitatu ahrufin, ada 6. Jadi yang pertama ada 6 huruf. Apa itu lam? Jadi yang pertama itu ada 6. Pertama lam. Lamma. Lamma, lam amr, la nahi. Itu yang 6. Jadi nanti kita tulis. Wa kulluha hurufun biijma'in nuhwa nuhati. Dan semuanya menurut kesepakatan ahli nahwu. Ijma' ahli nahwu. Jadi menurut kesepakatan ijma' ahli nahwu cuman 6 ini. Amma lamma, adapun lamma faharfun, huruf mislu penafian. Iya, oh iya. Faharfun nafyin, huruf lam itu dinamakan huruf nafi, atau bisa dinamakan wajazmin, huruf jazm, atau bisa dinamakan huruf qalbin, huruf qalb. Jadi lam itu kadang dinamakan huruf nafi karena bermakna tidak, huruf jazm karena amil jawazim, kemudian bermakna qalb karena dia kadang membalikkan waktu. Contohnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi, terus wal musyrikina. Nah, contohnya dalam Al-Qur'an orang kafir, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir mereka tidak, lam tidak. Wa qalu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul lam tu'minu, katakanlah kamu mereka tidak beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah mereka tidak beriman. Lam tu'minu, tu'minu itu kan kalimat fi'il. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' yang kemasukan amil jawazim. Tu'minu di situ fi'il mudhari'. Nah, terus tandanya apa di situ tandanya? Ketika kemasukan amil jawazim di situ. Tandanya apa situ? Tanda mudhari'nya. Membuang huruf nun. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya berupa af'alul khamsa. Aslinya tu'minuna, karena kemasukan amil jawazim maupun amil nawasib, maka af'al khamsa ketika kemasukan amil jawazim dan nawasib, maka tanda mudhari'nya membuang nun. Aslinya tu'minuna. Amma lamma, adapun lamma harfun mislu lam, seperti lam dalam penafian, fin nafyi wal jazmi wal qalbi. Nahu qaulika ta'ala lamma yadzuqu azab. Apa tadi artinya lam itu? Lamma artinya apa tadi itu? Lama, belum. Nah, gimana apa artinya itu? Lamma yadzuqul azab, mereka belum merasakan azab. Zaqo yadzuqu, tanda mudhari'nya apa? Yang mana fi'il mudhari' di situ yang dijazmkan? Yazuku, tanda mudhari'nya hazfun nun, aslinya yazukuna. Wa amma alam, adapun alam fahuwa yang ditambah lam zidat alaihi hamzatut takrir, yang ditambah hamzah takrir, penegasan. Oh, kalau di sini namanya hamzah alam itu namanya hamzahnya itu hamzah takrir. Kalau setahu saya hamzah istifham.
Kalau di sini namanya hamzah takrir, hamzahnya itu. Jadi ditambah hamzah, namanya hamzah takrir. Nahu qaulika ta'ala, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Apa artinya itu? Alam nashrah laka sadrak. Alam tadi itu artinya apa? Tidakkah? Nashrah, kami telah melapangkan dadamu Muhammad. Bukankah? Alam itu artinya bukankah? Tidakkah? Tidakkah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, yang dimaksud situ Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Yang mana fi'il mudhari' yang dijazmkan? Nashrah. Tanda mudhari'nya apa? Sukun. Wa amma alamma, adapun alamma fahuwa lamma. Kemudian yang keberapa ini? 1, 4. Yang menjazmkan satu fi'il. Ada yang keempat. Wa amma alamma, adapun alamma fahuwa lamma, aslinya adalah lamma. Zidat alai hamzah, yang ditambah hamzah. Contohnya alam uhsin ilaik. Apa artinya itu? Alamma itu artinya belumkah? Alam uhsin ilaik berarti artinya belumkah saya berbuat baik kepadamu? Alam uhsin ilaika, belumkah saya berbuat baik kepadamu? Jadi dia menjazmkan satu fi'il, uhsin, fi'il mudhari'. Belum alam. Wa amma lamul amr, adapun lam amr, faqad dzakara muallifun, sungguh pengarang kitab telah menyebutkan, muallif, annaha takunu li amri wa du'ai, bahwa dia digunakan untuk perintah dan doa. Wa kullu minal amri wa du'ai, dan keduanya bermakna amr, meminta terjadinya suatu perbuatan, wa du'ai. Wa kullu amr wa du'ai yuqsadu bihi talabu husulil fi'li talaban jaziman. Jadi keduanya itu bermakna meminta terjadinya sesuatu perbuatan jazman, dengan tegas. Dia meminta suatu perbuatan dengan tegas. Nah, sekarang perbedaannya, apa perbedaan di antara kedua itu? Kalau lamnya itu bermakna dari atasan ke bawahan, namanya lam amr. Tapi kalau maknanya itu dari bawah ke atas, namanya lam du'a, permohonan. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, annal amro yakunu minal a'la. Perintah itu dari yang lebih tinggi, minal a'la lil adna, ke lebih yang rendah. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, liyaqul khairan aw liyasmut. Liyaqul khairan aw liyasmut. Apa artinya itu? Hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau hendaklah, ya, yang mana lam amr di situ? Lam amr yang di situ yang mana sih? Liyaqul. Kalau yaqul, li itu namanya lam amr, hendaklah dia berkata baik, atau liyasmut,
atau diam. Kemudian yang pembagian yang terakhir yang pertama, wa ammad du'a, adapun doa itu fayakunu minal adna lil a'la, itu berasal dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Nahu qaulika ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, liyaqdi alaina rabbuk, liyaqdi alaina rabbuka. Apa artinya itu? Hendaklah Tuhanmu memutuskan atas kami. Liyaqdi, qadi. Hendaklah Tuhan memutuskan atas kami. Nah, liyaqdi aslinya qadiya, aslinya itu. Aslinya qadiya itu. Aslinya gini. Nah, karena kemasukan amil jawazim menjadi liyaqdi. Berarti tanda mudhari'nya apa? Apa tanda mudhari'nya? Membuang huruf ilat. Ini huruf ilatnya nih. Jadi dibaca liyaqdi aja. Tanda mudhari'nya membuang huruf ilat. Jadi kalau fi'il mudhari' yang ada huruf ilatnya itu dibuang. Kalau kemasukan amil jawazim atau amil nawasib. Tanda mudhari'nya membuang huruf ilat. Wa ammala faqad zakara muallifu. Adapun lah muallif atau pengarang menyebutkan bahwasanya ta'ti lin nahyi wa du'a, digunakan untuk larangan dan doa. Wa kullun minhu, keduanya yaqsadu bihi talabu kaffi anil fi'li wa tarkihi, bermakna meminta meninggalkan, anil fi'li wa tarkihi, meminta meninggalkan, anil fi'li wa tarki, meminta meninggalkan dari sesuatu dan meminta meninggalkan suatu perbuatan. Jadi menggunakan la nahi. Contohnya seperti, nanti ada contohnya. Contohnya la takhaf atau la tajlis, jangan takut, la ta'kul, jangan makan. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, anna nahya yakunu minal a'la wa lil adna. Larangan berasal dari lebih tinggi, sama dengan amr tadi, minal lil adna, kepada lebih rendah. Contohnya apa? La takhaf, jangan takut. Wala taquluna, mereka tidak, jangan kamu katakan. Contohnya la tangzil, kamu jangan turun. Nah, itu contohnya. Nah, jadi fi'il amil, jadi amil jawazim itu ada dua bagian. Pertama, amil jawazim ada 18. Kemudian dibagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan satu fi'il, cuman menjazmkan satu fi'il saja. Jadi kekuatannya yang ini ya ada 6. Ada berapa? Ada 6. Nah, yang menjazmkan satu fi'il itu ada 6. Apa tadi? Pertama, lam. Lam artinya lam. Artinya tidak. Artinya tidak. Contohnya lam yalid. Lam yalid walam yulad. Nah, yulad, kamu lihat dia menjazmkan, kekuatannya cuma menjazmkan satu fi'il. Jadi lam ini amil jawazim yang cuma menjazmkan satu fi'il, ya kan?
Nah, di sini ada dua fiil mudhari, ya kan? Yalid sama yulat. Ini sama-sama fiil mudhari. Nah, tetapi ketika menggunakan lam harus diulang-ulang lamnya ini. Nggak bisa lam yalid yulat, nggak bisa. Nggak bisa langsung menjazmkan dua fiil dia lam, karena kekuatannya cuma menjazmkan satu fiil. Maka diulang lagi lamnya. Paham? Nggak bisa dia. Beda dengan nanti yang bisa menjazmkan dua fiil, walaupun satu amil jawazim bisa menjazmkan dua fiil tanpa diulang-ulang amil jawazimnya. Lam yalid, nah tandanya sukun. Kemudian yang kedua tadi apa? Lam lama. Yang kedua lama, artinya belum. Ini sama juga menjazmkan satu fiil. Contohnya lam yazuk, lama yazuku. Lama yazuku apa? Lama yazukul azab. Nah, sama ini tugas fungsinya cuma bisa menjazmkan satu fiil. Yang mana fiil mudhari? Nah, ini fiil mudhari ini. Aslinya ini yazukuna, aslinya. Kalau belum kemasukan amil jawazim. Aslinya yazukuna. Nah, tapi karena sudah kemasukan amil jawazim lama, maka nunnya dibuang. Jadi tanda mudhari'nya apa? Tanda fiil mudhari'nya bukan sukun lagi, tapi hasbun nun, karena fiil mudhari'nya terbuat dari af'alul khamsa. Kemudian yang ketiga alam tidakkah. Nah, ini yang menjazmkan satu fiil, alam. Artinya tidakkah. Ini apa tadi namanya? Hamzah yang di kitab? Hamzah takrir. Kalau bisa juga disebut dengan hamzah istifham. Bisa disebut dengan hamzah istifham, pertanyaan. Ya, tidakkah? Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Nah, alam nashrah. Jadi tanda fiil mudhari'nya apa di situ, Kafi? Yang mana fiil mudhari' di sini yang dijazmkan oleh alam? Yang mana kalimat yang dijazmkan oleh alam di sini? Alam nashrah laka sadrak. Yang mana kalimat nashrah laka atau sadrak yang dijazmkan oleh alam? Kafi? Oh, enggak paham. Amil jawazim fungsinya apa? Menjazmkan fiil mudhari'. Ingat itu. Yang mana di sini kalimat yang dijazmkan oleh alam? Masa belum bisa bedakan mana isim, mana fiil, mana huruf? Sudah berapa bulan belajar nahwu, belajar shorof, belajar arabiyah. Masa nggak bisa bedakan mana fiil, mana isim, mana huruf? Yang mana kalimat yang dijazmkan alam di sini, Kafi? Kenapa nasr yang dijazmkan? Karena dia kalimat fiil. Fiil apa? Mudhari' gitu loh, jangan takut. Tanda mudhari'nya di sini apa, Wahid? Tanda fiil mudhari' di sini apa? Sukun. Kenapa disukun? Karena akhirnya tidak ada huruf ilat. Kemudian tidak ada bukan af'alul khamsah gitu. Paham? Nah, di sini fungsinya alam ini fungsinya menasabkan berapa fiil? Satu atau dua? Kekuatannya bisa menasabkan berapa fiil kekuatannya? Wahid. Kekuatannya alam situ menasabkan berapa fiil wahid? Wahid faqat. Alam
Alam. Terus yang keempat apa? Alam. Apa yang keempat? Alamma. Alamma. Alamma itu artinya apa tadi? Apa? Ocang. Apa artinya alamma itu? Woi. Hah? Alamma itu alamma itu artinya apa? Belum kah? Masa itu aja nggak bisa di. Hamzanya ini Hamzah apa namanya? Faras. Hah? Hamzah takir atau Hamzah? Hah? Hamzah takir atau Hamzah? Masa nanti kalau ditanya, kalau kamu mondok di luar, nanti belajar di setiap pesantren itu ada pelajaran nahu. Nanti ditanya lagi, Hamzah mana? Apa dulu ya? Jadi nanti kalau kamu masih mau lanjut belajar kemanapun, ke luar negeri atau kemana, jadi sudah nggak ini lagi kalau ditanya ustadzmu, jangan bikin malu-malu. Alamma bukankah? Contohnya alamma uhsin. Contohnya alamma uhsin ilaika. Alamma uhsin. Apa artinya itu Farid? Alamma uhsin ilaika. Alamma bukankah? Hah? Apa artinya itu? Ahsana yuhsinu uhsin, bukankah? Apa itu artinya ahsana yuhsinu? Hmm? Nah, ya artinya semuanya. Alamma uhsin ilaik kan Arabia tiap hari. Nah, bukankah saya berbuat baik kepadamu? Nah, alamma ini kekuatannya menjazmkan berapa fiil? Siapa namanya? Siapa itu bilang Fadil? Usman. Alamma ini kekuatannya bisa menjazmkan berapa fiil? Satu. Yang mana? Kalimat yang mana dijazmkan di sini? Hah? Usin. Kenapa usin yang dijazmkan? Fil mudhari'. Nah, terus Fadil, tanda mudhari'nya usin di sini apa? Sukun. Nah, gitu loh pintar. Terus lam amr. Ya. Lam amr itu ada yang bermakna perintah, ada yang bermakna doa. Kalau perintah itu berarti atasan ke bawahan. Contoh, lam amr, lam amr. Jadi biasanya dia muncul itu huruf lam aja. Biasa diartikan hendaklah, biasa diartikan. Contohnya apa? Yang bermakna perintah. Noval, lam amr yang contohnya bermakna perintah. Lihat kitabmu. Lam amr yang bermakna, Ustaz, bagaimana tahu ini perintah itu doa? Ya, tinggal kau lihat artinya lah. Apa? Liyakul falyakul khairan atau liyakul khairan au. Nah, hendaklah kamu berkata baik atau diam. Nah, berarti ini liyakul khairan itu lam amr yang bermakna apa itu? Ini fatah. Ini lam amr nih yang sambung sama kalimat fi'il. Ini lam amr di sini bermakna doa atau perintah? Hah? Perintah. Ya. Liyakul khairan.
Itu kan Nabi yang sampaikan kepada sahabat, liyaqul khairan, hendaklah kamu berbicara baik, atau enggak diam aja. Kalau enggak bisa ngomong baik ya udah diam. As-sukutu salama, diam itu selamat. Kemudian yang lam amr bermakna doa, contohnya apa di kitabnya? Liyaqdi. Liyaqdi alaina rabbuka. Liyaqdi. Apa artinya itu? Hmm? Liyaqdi alaina rabbuka. Artinya hendaklah atau biarlah Tuhanmu yang menghukum kami saja. Nah, liyaqdi, lamnya ini bermakna doa. Nah, tanda mudhari'nya di sini apa? Qadiya yaqda. Apa tanda mudhari'nya? Aslinya yak yaqda. Ini membuang huruf ilat, tanda fi'il mudhari'nya. Kemudian yang terakhir yang bagian fi'il, satu fi'il saja, lam lanahi. Terakhir itu lanahi, iya lanahi. Nah, ada yang bermakna perintah dari atas ke bawah, ada yang bermakna doa dari bawah ke atas. Contohnya nah itu larangan atau jangan. Nah, contohnya yang dari atas ke bawah gimana? Ah? La takhaf atau la tajlis. La tajlis. Nah, jangan takut, jangan duduk. Nah, itu kan seolah-olah jangan takut. Itu kan yang ngomong dari atas ke bawah. La takul, jangan makan. La tanam, jangan tidur. Nah, itu semua lanahi, bermakna perintah atas ke larangan, dari atasan ke bawahan. Kalau yang dari bermakna doa, contohnya seperti apa? Hah? Rabbana la tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna. Yang sering kalian baca surat itu loh. La tu'akhidna. Apa artinya itu? Rabbana la tu'akhidna. Wahai Tuhan kami, ya Tuhanku, Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami. Nah itu yang mengucapkan siapa itu? Hamba. La tu'akhid, khid. Nah, ini fi'il mudhari'nya khid. Sukun. Janganlah engkau hukum kami. Atau la tuhammilna. Itu yang satu udah menjazamkan. Jadi yang menjazamkan satu fi'il itu cuman 6. 1 2 3 4 5 6. Lam, alam, lamma, alamma, lam amr,
la nahi. Kemudian yang menjazmkan dua fi'il, yang dapat menjazmkan dua fi'il. La taqulu ra'ina, la taghlu. Kemudian yang menjazmkan dua fi'il. Wa amma qismu tsani, adapun pembagian yang kedua. Dinakum, agama kalian. Wa amma du'a fayakunu minal adna wal a'la, nahu rabbana la tu'akhidna wa qulu jalla sya'nu wa la tahmil alaina isra, engkau bebankan kepada kami beban yang berat, wa la tahmil alaina isra, engkau bebankan kepada kami beban yang berat. Wa amma qismu tsani, adapun pembagian yang kedua, wa huwa ma yujzamu, wa huwa ma yajzimu fi'laini, yaitu yang menjazamkan dua fi'il, fa yusamma awwaluhuma fi'il syar, yang menjazamkan dua fi'il. Fi'il yang pertama dinamakan fi'il syarat, wa tsanihima, dan yang kedua dinamakan fi'il jawab syarat, jawabnya syarat, wa jazaahu, dan balasannya serta balasannya. An-na'ul awwalu, jenis yang pertama, harfu bittifaqi, huruf menurut kesepakatan ulama. Wan na'u tsani, jenis yang kedua, berupa kalimat isim menurut kesepakatan ulama nahwu. Kemudian ismu bittifaq, berupa kalimat isim menurut kesepakatan ulama nahwu. Wan na'u tsalis, jenis yang ketiga, harfun alal asah, huruf menurut pendapat yang lebih kuat. Wan na'u rabi', ismun alal asah, huruf menurut pendapat yang lebih kuat. Menjazamkan dua fi'il. Jadi menjazamkan dua fi'il. Yang pertama itu dinamakan kalimat huruf, yang kedua dinamakan kalimat isim, yang ketiga dinamakan kalimat huruf menurut kesepakatan ulama pendapat yang paling kuat, yang keempat dinamakan kalimat isim menurut pendapat yang asoh. Jadi tadi 6, sisanya 12. Nah, dalam 12 itu kan 18 semua toh? Tadi 6, sisanya 12. Nah, di dalam 12 itu ada termasuk dalam kategori namanya kalimat isim. Ambil jawazim itu. Paham nggak? Itu maksudnya. Ada yang dinamakan, walaupun dia ambil jawazim, tapi menurut pendapat ulama ini kalimat isim. Nah, itu maksudnya. Yang pertama, in. Yang ketujuh kan? Tapi ini pembagian yang kedua, yang menjazamkan dua kalimat fi'il. Yang pertama, in. In ini dinamakan kalimat huruf. Dia masuk dalam kategori kalimat huruf. In itu artinya jika. Artinya jika.
namanya jika. Nah, ini nih fungsinya, kekuatannya bisa menjazmkan dua kalimat fiil sekaligus. Kekuatannya bisa menjazmkan dua kalimat fiil sekali. Contohnya, langsung aja biar agak cepat. In tuzakir tanjah yang di kitabnya kalian tuh. Contohnya in tuzakir in tuzakir tanjah. Artinya apa? In, jika tuzakir kamu belajar, tanjah, najah yang jauh, maka kamu akan sukses. Maka kamu akan sukses atau berhasil. Nah, di sini ada dua kalimat fiil. Pertama tuzakir, kalimat fiil, tanjah juga kalimat. Nah, dia bisa menjazmkan dua kalimat fiil sekaligus. Jadi tandanya jazm semua, tandanya sukun semua. Enggak butuh lagi diulang-ulang fiilnya in tuzakir in tanjah, enggak usah. In tuzakir in tanjah, enggak usah diulang amilnya. Langsung saja in tuzakir tanjah, karena kekuatannya bisa menjazmkan dua kalimat fiil. Fiil yang pertama namanya fiil apa tadi? Allahu Akbar, syarat. Yang kedua namanya fiil jawabnya syarat. Nah, syaratnya kalau mau sukses belajar. Ini jawabannya. Orang yang belajar maka jawabannya akan sukses. Syaratnya mau sukses tuzakir, belajar. Namanya fiil yang pertama namanya fiil syarat, yang kedua namanya jawab. Begitu kalau yang dalam pembagian amil jawazim yang menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama syarat, namanya yang kedua jawab. Nah, ini masuk dalam kategori huruf. Masuk dalam kategori huruf. Kemudian yang kedua yang masuk amil jawazim yang dinamakan kategori isim oleh para ulama fikih, ulama nahwu. Apa itu? Ada 9. Ada kategori isim. Ada 9. Ada amil jawazim masuk kategori isim. Ada 9. Jadi dinamakan kalimat isim. Bisa dinamakan kalimat isim. Ada 9. Yang pertama apa? Man. Yang pertama, man itu kalimat apa? Amil jawazim. Kalimat apa? Isim fil huruf. Isim. Man artinya siapapun. Man itu masuk kategori isim. Bisa dinamakan kalimat isim. Man yukrim. Contohnya man jarohu, man yukrim jarohu yuhmad. Nah, ada berapa kalimat fiil di sini? Ada 2, yang mana? Nah, ini juga terjazmkan. Siapa yang menjazmkan ini? Fiil yang kedua. Man. Kenapa? Karena man itu powernya, kekuatannya bisa menjazmkan 2 kalimat fiil. Ini fiil yang pertama. Nah, langsung dijazm. Nggak usah lagi diulang-ulang. Man yukrim jaroh, man yuhmad. Nggak usah. Karena dia man, in itu bisa menjazmkan sekaligus 2 kalimat fi'il. Apa artinya nih man yukrim jarahu yuhmad? Siapapun yang memuliakan jarahu tamunya yuhmad, maka dia juga akan mulia. Mafhum?
Fiil yang pertama namanya apa? Syarat. Yang kedua namanya jawab. Mafhum? Jangan mafhum nggak bisa baca kitab. Mafhum? Jadi ini yang menjazamkan ini man. Man ini masuk kategori isim. Jadi kadang orang itu harus ditampar. Bukan ditampar enggak, maksudnya ditampar dengan ditusuk hatinya biar orang sadar. Kamu lihat itu tanaman itu enggak selamanya tanaman itu harus dikasih pupuk. Kadang-kadang disemprot hama biar tumbuh. Contohnya apa? Padi. Disemprot pakai racun, ya kan? Dia akan tumbuh mengeluarkan isi. Enggak semua tanaman itu kadang dikasih pupuk biar enggak. Begitu juga kita, kadang itu kita harus dimarah dulu baru bisa sadar. Ada seperti itu. Ada orang begitu, ada. Jadi jangan baper. Kemudian yang amil jawazim yang masuk kategori isim setelah man apa? Ma. Ma itu artinya apa tadi? Artinya apa, Nopal? Apapun. Contohnya ma takro tasfat. Ma takro tastaf apa? Tastafid. Apa artinya itu? Apapun. Apapun yang kamu baca, tastafid minhu. Apa itu? Tastafid. Faidah apa itu? Maka kamu akan mendapatkan faedah darinya, manfaat darinya, maksudnya. Mata kro tastafid min, apapun yang kamu baca, tastafid, maka kamu akan mendapatkan faedah minhu dari bacaanmu. Nah, ma bisa fungsinya kekuatannya menjazmkan dua kalimat fi'il sekaligus. Satu, dua. Nah, satu, dua. Mana kalimat fi'il yang dua? Takro sama tafid. Langsung dijazmkan sekaligus. Nggak usah diulang-ulang. Ma takro, ma tafid. Nggak usah pakai begitu. Karena sekali ma aja udah cukup itu. Beda yang tadi yang pertama menjazmkan satu fi'il. Lam yalid wa lam yulad. Harus diulang amil jawazimnya. Ya kan? Karena apa? Karena lam itu kekuatannya cuma bisa menjazmkan satu kalimat fi'il. Maka kalau mau menjazmkan dua fi'il diulang lagi. Lam yalid walam lam yulad. Mafhum? Apapun yang kamu baca maka kamu akan mendapatkan faedah dari bacaanmu. Nah, ma ini masuk dalam kategori amil jawazim yang berupa isim. Kemudian setelah itu apa? Ayun. Ayun itu artinya apapun juga. Ayun ini termasuk kalimat apa? Termasuk kalimat apa itu? Isim. Masuk kategori isim. Iya, ini 9 nih. Jadi kalau ditanya ayun kalimat apa? Bilang aja isim. Kalau kamu nggak bisa ambil jawazim, bilang isim. Itu sudah menurut ittifaq ulama nahu. Contohnya ayu kitabin takro tastafid minhu. Ayu kitabin takro tastafid minhu. Apa arti itu?
Ayu kitabin taqra tastafid minhu. Ayun apapun kitab, ya, buku apapun yang kamu baca maka kamu akan dapat faedah darinya. Fungsinya ayun menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama namanya fiil namanya syarat. Yang kedua namanya balasan dari syarat, jawab. Makanya sering-sering membaca. Hah? Apa? Maksudnya? Terbagi-bagi. Nanti setelahnya ada. Kalau kayak man itu bisa disebut isim istifham, terbagi-bagi. Cuman di sini dikategorikan ini dinamakan isim gitu aja. Adapun nanti ini isim apa, ini ma, isim istifham gitu kan. Ini terbagi-bagi. Terus setelahnya mata, kapanpun. Yang mata itu juga termasuk kategori isim. Kapanpun. Mata, kapanpun. Contohnya, mata taltafit ila wajibika. Mata fungsinya menjazmkan dua kalimat fiil. Ila wajibuka. Terus tanal ridho rabbika. Mata taltafit, kapanpun, apa itu? Kapan mata taltafit, kapanpun kamu memperhatikan taltafit, kapanpun kamu perhatikan ila wajibika, kewajibanmu, tanal ridho rabbika, maka kamu akan mendapatkan ridho. Tanal itu akan mendapatkan. Nah, mana yang fi'il mudhari yang dijazmkan di sini? Dua fi'il mudhari. Kapanpun kamu memperhatikan kewajibanmu, maka kamu akan mendapatkan taltafit dan dua fi'il mudhari dijazmkan oleh mata. Mata. Kapanpun kamu memperhatikan kewajibanmu, maka kamu akan mendapatkan ridho Tuhanmu. Fi'il yang pertama namanya fi'il dinamakan syarat, yang kedua namanya jawab. Setelah itu apa? Ayyana artinya apa? Dimanapun. Contohnya Alyana tal takoni ukrimka. Ayana iltaqo yaltaqi ukrimka. Apa artinya itu? Dimanapun kamu menemuiku, ukrimka, maka saya akan memuliakanmu. Ukrimka, maka saya akan memuliakanmu. Dimanapun kamu menemuiku, mau di jalan, di WC, di mana kek, di kebun, di hutan, di gunung, ukrimka, maka saya akan memuliakanmu. Nah, yang mana dua fiil yang dijazmkan? Nah, terus sedikit lagi. Aina atau ainama. Dimanapun atau di mana?
Ainama ni Ainama tawajjah talqa sadiqan. Ainama tawajjah talqa dimanapun kamu berada, kamu akan bertemu seorang teman. Ainama tawajjah, dimanapun kamu berada. Ainama tawajjah, dimanapun kamu berada, tawajjah apa ini? Talqo. Kamu akan bertemu seorang teman. Talqo ini fi'il mudhari yang kedua. Cuman tanda mudhari'nya apa di sini? Hasfu apa? Iltaqo yaltaqi huruf ilat. Iltaqo yaltaqi, membuang huruf ilat. Dimanapun kamu berada, kamu akan bertemu seorang teman. Kemudian haitsuma, sama dimanapun. Sama artinya dimanapun juga. Contohnya haitsuma tastaqim yuqaddir lak najahan. Dimanapun kamu berbuat lurus, maka Allah akan mentakdirkan untukmu najahan, keberhasilan. Dimanapun kamu berbuat lurus, maka Allah akan mentakdirkan, qaddara yuqaddir, mentakdirkan untukmu najahan, keberhasilan. Ini dua fi'il. Dua fi'il yang dijazmkan. Kemudian kaifama, bagaimanapun. Artinya bagaimanapun. Contohnya kaifama takun niyatuka. Yakun sawabullahi laka. Bagaimanapun niatmu, nah, kaifa yakun niyatuka, bagaimanapun niatmu, maka kamu akan mendapatkan pahala dari Allah. Bagaimanapun niyatuka, niatmu, yakun sawabullahi laka, kamu akan mendapatkan pahala dari yakun, mendapatkan pahala dari Allah. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang anna itu dimanapun juga. Ini dua fi'il yang dijazamkan, takun dan yakun. Kemudian anna dimanapun. Contohnya anna yang zil zu ilmin yukram. Yukram. Zu ilmin yukram. Apa artinya itu? Dimanapun zu ilmin. Apa itu zu? Sohib, orang yang memiliki. Dimanapun orang yang berilmu turun, yang zil, yukram, maka dia akan, dimanapun orang yang berilmu itu singgah,
Anna yangzil, dimanapun orang berilmu singgah. Anna yangzil zu ilmin, orang yang mempunyai ilmu singgah, maka dia akan yukram, dimuliakan. Nah, sisa 2. Kemudian yang ketiga, yang kategori huruf. Isma itu dinamakan huruf. Kalau itu tadi isim. Kalau isma masuk dalam kategori huruf. Cuman 1. Apa itu? Isma itu artinya apa tadi? Apa artinya isma itu? Kapanpun. Nah, contohnya isma takul akul, kapanpun kamu makan saya mah. Isma takul akul, kapanpun kamu makan saya mah makan. Isma tanam anam, kapanpun kamu tidur saya tidur. Kemudian yang terakhir masuk dalam kategori isim lagi. Apa itu? Mahma ini isim. Yang terakhir masuk kategori isim. Cuman 1. Apa itu? Mahma itu artinya apa? Sama, dimanapun juga. Bagaimanapun. Isma menjazmkan 2 fiil juga semuanya. Sekaligus. Mahma tajlis, najlis. Mahma tajlis, najlis. Di mana bagaimanapun kamu duduk, kami akan duduk. Mahma tajlis, najlis. Bagaimanapun kamu duduk, kami akan duduk. Itu sudah. Ini isim, ini masuk huruf. Ini huruf, ini isim. Paham? Ini yang dimaksud ini yang pertama huruf ini. Yang dimaksud ini isim yang 9. Yang dimaksud ini huruf ini. Yang dimaksud isim ini. Paham kan? Itu maksudnya. Jadi mahma ini isim. Isma itu huruf. Ini itu huruf. Yang ini isim. Masuk dalam kategori kalimat isim. Fungsinya menasabkan 2 langsung. Bisa langsung 2 kalimat fi'il. Mafhum? Ya begitu yang belajar nahu. Pusing-pusing, gampang-gampang pusing. Tapi kalau sudah ketemu celahnya, udah tahu celahnya enak. Ada yang nggak paham? Fit paham Fit? Muram paham Muram? Intinya dihafal. Mana? Iya, yang 2 fiil itu. Terus intinya ada yang menjazmkan 1 fiil, ada yang menjazmkan 2 fiil. Jadi itu ada yang bilang dia isim, ada yang bilang dia huruf. Tapi yang benar, yang paling kuat ada yang bilang dia huruf. Ya, kalimat Isma huruf itu. Mahma. Apa? Isma itu huruf. Isma huruf. Nggak ada yang bilang isim isma. Yang isim itu mahma. Itu loh. Di kitabnya ada itu. Yang mana itu? Coba. Yang jenis ketiga. Alaman 8. Wa amma nausalis ikhtilaf. Oh ya, ada ikhtilaf. Cuman pendapat yang kuat ya. Memang perbedaan ikhtilaf, cuman pendapat yang kuat mengatakan huruf. Itu pendapat yang kuat. Kamu katakan isim nggak apa-apa. Karena ada pendapat yang mengatakan isim, tapi qaul asoh yang lebih kuat sama dengan mahma, ikhtilaf juga. Anna kadang isim, kadang huruf. Wal asoh
annahu ismun, pendapat yang kuat. Jadi kita pakai pendapat yang kuat kalau berhujjah. Boleh digunakan pendapat yang itu, enggak apa-apa, kan ada perbedaan. Mafhum? Ada yang bertanyakan lagi? Nanti bertemu hari Senin lagi. Ya, siapa azan muazin? Ditulis di bukunya. Yang dua itu. Nah, cuman pendapat yang kuat isim, satunya huruf, satunya isim. Izma pendapat kuat huruf, Mahma pendapat kuat isim. Kalau dikatakan huruf apa Ustaz? Ya huruf amil jawazib. Tapi nggak salah kamu katakan kalimat isim huruf. Dah azan, subhanakallah wa bihamdika, wallahu a'lam. Ini